hormati seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Ikhlas, yang mana kami ucapkan ribuan terima kasih karena masih mengizinkan kita dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama untuk selalu bermajlis di tempat yang insyaallah penuh dengan berkah ini, dengan suatu harapan semoga bersamanya kita di suatu tempat ini di pagi ini menjadi sebab kelak kita bisa bersama lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga yang kami hormati seluruh para hadirin, para jemaah salat subuh, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, bermajlis di tempat dan di waktu yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini bukan karena apa dan bukan karena siapa, tapi karena kita termasuk orang pilihannya. Jadi hal ini pantas dan sangat pantas untuk kita syukuri. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang telah sukses dalam ekspansi besarnya, seorang Nabi yang sangat mulia. Bahkan ada suatu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat kelahirannya, yaitu bulan Maulidul Rasul atau bulan Rabiul Awal. Salah satu alasan kenapa Allah memuliakan, mengangkat bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat mulia, karena di bulan Rabiul Awal ada seseorang yang dilahirkan dan tentunya orang itu sangat istimewa. Sama halnya misal Allah mengistimewakan Masjid Al-Ikhlas ini, tentunya ada sesuatu yang sangat utama di dalamnya, baik itu dari pekerjaannya, entah itu dari jemaahnya atau lain sebagainya. Dengan suatu harapan yang sangat besar, semoga kelak kita semua diakui oleh umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kami akan membacakan kitab pada kesempatan pagi ini, yaitu bertepatan pada Babus Sanai, kitab Nashahul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Sanai. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan tentang Babus Sanai. Namun sebenarnya kalau saya disuruh menjelaskan kitab Nashahul Ibad, saya akan ada mikirnya sedikit. Khawatir apa yang saya sampaikan tidak sama dengan apa yang saya kerjakan. Makanya Ustaz, jangan kita begitu, oh kalau bisa belum kita. Soalnya belum berani gitu. Tapi karena ini tugas, bismillah, ini semoga manfaat bagi saya dan manfaat bagi seluruh para jemaah. Akan saya bacakan bab sunai, ini bab yang kedua dari banyak-banyak bab. Wa fihi thalathuna mau'idatan arba'atun akhbarun wal baqi asal. Dalam bab ini, dalam bab yang kedua ini ada 30 mau'idah. Dalam bab yang kedua ini ada 30 mau'idah, peringatan bagi kita. Arba'atun akhbarun, yang 4 itu berupa akhbar. Wal baqi asal, dan yang sisanya dari 4 ini berupa akhbar. Apa Ustaz yang dimaksud akhbar, yang dimaksud akhbar? Akan saya jelaskan di sini. Wa nahdi bil akhbar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil athar aqwal sahabati wa tabi'in. Yang dimaksud dalam bab yang kedua ini 4 berupa akhbar. Akhbar itu apa? Aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu banyak-banyak kata atau sabda dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil asari yang dimaksud dengan asar sama-sama hadis, cuma yang lain dari empat ini berupa aqwal sahabati wa tabi'in, berupa dari perkataan para sahabat dan para tabi'in yang memang sanadnya itu jelas kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngapunten, meskipun dari sekarang sampai ke belakang yang menjelaskan hanya orang biasa, yang menjelaskan hanya sekelas dai lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, jangan lihat itunya, tapi lihatlah, dengarkanlah, ikutilah apa yang disampaikan. Karena yang disampaikan ini adalah sabda Nabi atau paling tidak prakata dari para sahabat dan para tabi'in. Oke. Jadi sampai gak usah memandang fisik saya atau teman-teman saya sini sibuk sinong, gak usah seperti itu. Sampai lihat saja atau dengarkan saja apa yang disampaikan. Karena ngapunten, kula ini gak bicara tentang omong kosong, tapi mewakili kita. Oke. Faminhu ayfal maqalatul ula minal mutanabbihan bisanadiyati ma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagian dari peringatan yang dari bab yang kedua ini, ma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal yang paling utama dan tiada sesuatu yang lebih utama dari dua hal ini. Ada dua hal yang paling utama dan tiada sesuatu lainnya yang lebih utama dari dua hal ini. Pengen tahu kalau sampai? Pengen bisa. Yang pertama yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu percaya kepada Allah. Ini inti dari kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wes, enggak usah ibadah, enggak usah melakukan kebaikan apapun. Karena iman ini adalah kunci dari ibadah kita. Perlu kita ketahui, kita hidup di dunia ini hanya 3 hari. Ada hari kemarin. Hari kemarin itu hari yang tidak akan terulang lagi dalam kehidupan kita. Kesempatan yang tidak akan ada lagi di kehidupan kita. Kemarin mungkin bulan Ramadhan bisa ngaji, bisa jemaah, enak, alhamdulillah. Tapi kesempatan kemarin tidak akan terulang lagi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hari ini sekarang, hari yang kita sedang lakukan ini. Artinya apa? Di hari sekarang inilah waktunya kita meningkatkan iman kita, waktunya kita meningkatkan kualitas ibadah kita, waktunya kita meningkatkan kualitas takwa kita. Untuk apa Ustaz? Untuk buat samu nanti badal mau. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Intinya itu nanti. Jadi kalau bisa sekarang ini menanam, dan kiranya bisa kita petik nanti. Dan yang terakhir yaitu hari esok. Hari esok ini adalah hari yang tidak ada yang bisa menjamin kita bisa menikmati. Apakah ada yang bisa menjamin 100% bisa kita masih bisa hidup di hari esok? Tadi sebaik-baik dari kita yaitu orang yang bisa beristighfar dengan adanya hari kemarin, bersyukur dengan adanya hari yang kita lewati sekarang, dan berdoa dan menaruh harapan di hari yang akan datang. Tidak apa-apa kita bercita-cita mengejar dunia, bekerja untuk menghidupi keluarga, mengais rezeki, tidak apa-apa. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kita bekerja di dunia mencari nafkah, mencari harta, tidak apa-apa. Kumpulkan sebanyak-banyaknya seakan-akan kita tidak akan mati selamanya. Tapi di balik semua itu ada hal yang perlu kita ingat. Di balik semua kita mencari harta duniawi, kita harus ingat satu hal. Ada dunia yang akan kita hadapi, seakan-akan kita tiada hari esok. Artinya apa? Kalau kita ada perasaan dikasih tahu sama mereka,
10. Artinya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus yakin bahwasanya Allah satu. Kita harus yakin Allah itu yang menciptakan kita. Kita harus yakin bahwa tiada yang bisa menguasai dunia ini kecuali Allah. Artinya apa? Pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tanamkan 100%. Kita percaya harus kepada Allah. Dan kita bahas masalah iman begitu. Cuma kayaknya semoga kita semua sama-sama memahami. Terus yang kedua, wa naf'ul lil muslimin. Sesuatu yang paling utama yaitu memanfaatkan diri kepada orang Islam. Bil maqali au bil jari au bil mali au bil badani. Tadi hal yang paling utama di dunia ini iman. Yang kedua, wa naf'ul lil muslimin. Kita ini bisa memberi manfaat kepada orang Islam dengan cara apapun. Kalau kita kaya, baik dari harta kita, cara kita menasihani, cara kita menafkahi orang fakir miskin, itu adalah tugas kita, adalah sesuatu yang paling utama. Gak usah, pulau wis kuwe ustaz, gak iso melaku, gak iso apa. Paling tidak kita memanfaatkan secara doa kita. Kita doakan orang lain. Gak apa-apa, itu namanya nafkul muslimin. Kita kaya, gak apa-apa, kita santuni. Kita kasih orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau kita diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak rezeki. Perlu kita ingat, ada 0,25% dari harta kita adalah hanya mereka. Harus kita salurkan. Ada kemanfaatan itu baik dari pangkat. Kita mencari DPR, kita mencari kepolisian, kita mencari takmir masjid dan lain sebagainya. Manfaatkan pangkat itu untuk kemaslahatan orang Islam. Jangan malah pangkat itu kita manfaatkan untuk mencari duniawi. Ini kalau sabun apa namanya sudah kasih gambar bahwasanya sesuatu yang paling utama yaitu nafkul muslimin, memberi manfaat kepada orang Islam. Ada angkutan Gojek, misal Sasar. Nah kita bisa memanfaatkan, kasih tahu. Gak usah kita pandang dulu. Kita berbuat baik itu tidak harus kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Perlu dicatat. Kita berbuat baik tidak harus kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan ada penjelasan salah sumangku nabi hasallallahu ta'ala hisaba yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatihi. Ada 3 golongan itu yang akan Allah masukkan ke dalam surga dan dengan rahmatnya. Allah akan hisab 3 golongan itu dengan sebaik-baik hisab. Maksudnya itu waktu hisab itu dipercepat. Di antaranya orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Ustaz Gojek ini takut tapi gak mau tuh ke motore. Tak kasih tahu sing sama-sama Ustaz baik itu salah. Berarti batin kita harus dibenari. Disuruh silaturahmi Ustaz, disuruh silaturahmi kepada famili, kepada satu famili, cuma famili kita tidak bisa menganggap kita dengan baik. Kita tidak mau lagi, itu salah. Itu tidak masuk kepada halnya kedua golongan yang akan mendapatkan hisab yang paling baik dan dimasukkan ke surga Allah. Oke, catatannya kita berbuat baik tidak harus kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu sudah biasa. Monggo nyambangi YouTube lorong ya. Kamu wong YouTube dulu. Lewat wong lorong kamu nyambang. Mau sekarang aku diukur nyambang. Berarti ini masih salah. Masih belum bisa masuk dalam kategori kita berbuat baik kepada orang yang. Terus seterusnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha la yadhul ma'ala ahadin ghufira lahu ma jaha wa man asbaha yadhul suratal matlub wa qada'i hajati muslim kana lahu ta'ajri hajati mabrurati. Sebagian dari manfaat kepada orang lain, man asbaha la yadhul orang di waktu pagi tidak mempunyai rencana atau maksud untuk berbuat zalim kepada orang lain. Terus man asbaha la yadhul ma'ala ghufira lahu ma jaha.
Setelah itu tiba mengerjakan sesuatu yang di luar dugaan, pengen nabrak uang atau menyenggol uang dan lain sebagainya. Cuma keadaannya dalam bagi kita untuk menyakiti orang lain. Insya Allah kekeliruan kita, apa yang kita kerjakan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wa man asbahaya bi nusratil maqlub wa qada'i hajatil muslim kana lahu ka ajri hajatil maqlub. Orang yang mempunyai rencana, orang yang mempunyai niat dari awal, yang pertama nusratul maqlub, untuk membantu orang yang terzalimi, nolongin orang yang terzalimi, wa qada'i hajatil muslim, apa menentang hajatnya orang muslim. Ada orang yang sedang membutuhkan, ada orang mempunyai hutang kita bayari, ada orang yang kekurangan beras kita bantu. Terus keadaan tahu keajaiban jadi membuat seakan-akan orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji yang mabrur, orang haji yang diterima ibadahnya. Lah kita ngomong haji dengan membutuhkan biaya yang sangat banyak, dengan membutuhkan tenaga yang harus sehat, kayaknya pahalanya haji itu sangat besar. Cuman kita kalau nggak bisa, nggak usah memaksakan diri. Kita cukup membantu orang yang terzalimi, kita cukup membantu orang yang sedang membutuhkan kita. Itu saja, insya Allah pahalanya jika kita ikhlas sama dengan ka'ajri hajatin mabrurati. Ini yang dijelaskan bukan saya, tapi ini sabda dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak usah ragu, apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, nggak usah kita ragu, dan kita tidak usah remehkan. Oh, Ustaz ngasih 1.000 kepada orang lain, juga kalau diterima Ustaz ngasih 1.000 dan surga, kau ceritain. Nah, misal ada suatu kitab yang menjelaskan kita itu tidak boleh meremehkan suatu hal kebaikan walaupun itu sekecil apapun. Memang kita ada yang tahu kebaikan apa yang akan bersama dengan apa yang diridhoi Allah. Dan nggak ada yang tahu apa karena kita sholat, apa karena kita ngaji, apa karena kita membangun masjid. Nggak ada yang tahu. Dalam kitab Nasoihud Dunia itu dijelaskan ada suatu hikayat, ada suatu cerita, dan cerita ini nyata karena cerita ini berangkat dari orang yang sangat alim, al-alama, namanya itu Imam Al-Ghazali. Pernah dengar sampai? Kalau kita kan berasing di telinga kita, Imam Al-Ghazali itu salah satu imam yang mempunyai panggilan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu kalau di sini itu ya sudah sangat alim. Pada suatu malam Imam Al-Ghazali itu bermimpi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpi tersebut ditanyakan, wahai Imam Ghazali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kau tahu kenapa kau dipanggil oleh saya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali menjawab, tentunya kalau saya dipanggil oleh Allah, oleh engkau wahai Gusti, karena semua pekerjaan saya, karena kebaikan saya atau karena keburukan saya. Kata Imam Ghazali. Setelah itu Allah bertanya lagi kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, apakah kau tahu dari sekian banyak kebaikan, dari sekian banyaknya kitab yang kau karang, dari sekian banyaknya harta yang kau sedekahkan, apakah kau tahu di antara itu yang mana yang bersamaan dengan ridho saya sehingga engkau bisa masuk surga dan kekal di dalam surga saya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali menang, tak ngerti dan tak tahu, tak jawab. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, apakah kau tahu, apakah kau ingat pernah satu malam saat engkau mengarang kitab karangan, saat engkau mau mencelupkan bolpen kepada mangsetnya? Kalau dulu bolpen itu tidak seperti ini, kayak semacam bulu ayam atau bambu dicelupkan ke tinta lalu dituliskan. Saat Imam Al-Ghazali mau mencelupkan bolpennya kepada tintanya, di saat itu ada seekor lalat yang mau meminum mangsetnya. Karena Imam Ghazali merasa kasihan kepada seekor lalat tersebut, merasa itu bisa ben bisa ubi ben puas, kata Imam Ghazali. Tiba-tiba tahunya karena Imam Al-Ghazali merasa kasihan kepada seekor lalat tersebut, di situ bersamaan dengan ridho Allah. Dan akhirnya dengan kebaikan yang kadang
Imam Al-Ghazali bisa masuk ke surganya Allah dengan kebaikan yang tidak remeh. Bukan karena karangan kitab Ihya Ulumuddin baru saja dan lain sebagainya, tapi karena kebaikan yang kadang tidak remeh. Artinya apa Ustaz kok sampai menerangkan ini? Ini satu gambaran bahwasanya kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Baik itu memindahkan larangan atau halangan di jalan, kita pindah ke tempatnya, membantu orang ngasih uang 1.000, ngasih uang ke kota aman 1.000. Gak usah kita malu, karena kita semua tidak ada yang tahu dengan kebaikan apa yang bersamaan dengan ridho Allah. Gak usah diremehkan, belum tentu membuat sama seperti ini. Ada 3 hal yang Allah rahasiakan dari kita. Yang pertama seperti itu, dari setiap kebaikan tidak ada yang tahu kebaikan apa yang bersamaan dengan ridho Allah. Dan di antaranya lagi, jika ada majelis seperti ini, akan ada salah satu di antara kita yang diangkat wali oleh Allah. Ibu itu sampean, ibu itu saya, atau ibu-ibu atau bapak-bapak, nggak paham. Apa yang sedang tidur, apa yang sedang mendengarkan, apa yang sedang gimana, nggak tahu. Pokoknya jika berkumpulan dalam satu kitab dijelaskan, ada majelis lebih dari 11 orang, ada majelis lebih dari 21 orang, ada majelis lebih dari 41 orang. Akan ada salah satu di antara mereka yang diangkat wali oleh Allah, diangkat menjadi kekasihnya Allah. Dan dengan sebab satu orang tersebut, prakata doa ilmu yang kita jelaskan di majelis ini menjadi diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya ini Allah rahasiakan dari kita. Apa yang sedang tidur, apa yang sedang mendengarkan, nggak tahu. Gak ada yang tahu. Apa itu, apa nggak ada yang tahu. Artinya apa? Usaha fungsinya apa? Kok dirahasiakan? Karena paling tidak kita tidak boleh meremehkan satu sama lain. Musa ketika berpangkat atau titel membunyi gak enak misalnya, gak usah seperti itu. Niscaya setiap manusia ini mempunyai kelebihan tersendiri. Apa yang menjadi takmir, apa yang menjadi penasehat, apa yang menjadi marbot, gak ada yang tahu. Intinya ada salah satu di antara kita menjadi waliullah di saat ini. Cuma ini tidak ada yang tahu. Artinya apa? Kita tidak boleh meremehkan satu sama lain. Setiap manusia mempunyai keutamaan tersendiri. La tahtakimanuna kafaina li kulli syai'in masih. Itu kata orang Arab. Bisa nak terus. Jangan masuk dia kok itu loh. Kan. Ini sih lah itu loh. Bisa urus ini. Terus, jadi jenengan lah asing itu nih. Oh, tahu kenapa kapan lah? Ampun. Apa sakur?